Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Jangan lupa sedekah like, subscribe dan komentar yang membangun, agar kami lebih cepat berkembang lagi. Kopontren Rohmatul Ummah hadir sebagai badan usaha pesantren untuk memberdayakan jamaah dan alumni pondok pesantren. Kopontren Rohmatul Ummah memiliki program unggulan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Growing Up with Bunda Roro Rice, bertumbuh dan berkembang bersama padi Bunda Roro. Padi Bunda Roro merupakan salah satu solusi sederhana untuk ketahanan pangan yang ramah lingkungan. Kopontren Rohmatul Ummah sebagai badan usaha yang menopang perekonomian pesantren, saat ini sedang mengembangkan pola tanam padi Bunda Roro dengan mengedepankan sistem organik. Cara ini merupakan salah satu metode untuk mencari solusi terbaik petani padi, mengatasi pupuk langka, menurunkan biaya produksi padi sekaligus meningkatkan hasil dan kualitas panen. Metode ini dapat meningkatkan hasil panen hingga 250% dan bisa menghemat biaya produksi hingga 90%. Target awal Kopontren adalah swasembada pangan di lingkungan petani, tanpa mengesampingkan tujuan utama yaitu bertani sebagai mata pencaharian utama keluarga. Jika kita melihat data Pusat Statistik Nasional, negara kita masih mengimpor beras dan lebih miris lagi, luasan sawah padi cenderung menurun, sehingga produksi padi juga berkurang. Perlu lebih banyak impor lagi. Tantangan utama dalam mengembangkan padi Bunda Roro adalah kebutuhan untuk meningkatkan produksi padi tanpa mengurangi kualitas hidup sehat, beras sehat untuk kita semua. Di samping itu, kita juga harus menurunkan biaya produksi beras. Solusi pertama dalam usaha peningkatan produksi beras, maka langkah yang dilakukan adalah penggunaan herbisida kontak dan pemupukan organik di media tanah sawah, dilanjutkan dengan timeline penerapan pemupukan dan pengobatan dengan metode 5T. Proses ini digabungkan dengan model tanam Haston, proses tanam yang menghasilkan berton-ton gabah. Dengan dukungan teknologi modern dalam proses bertanam, maka impian memproduksi padi hingga 250% akan mudah terwujud. Penanaman padi Bunda Roro sangat sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hampir semua tujuan dalam list 17 ada dalam progres di proses tanam Bunda Roro. SDG 1. Penghasilan akan meningkat karena jumlah panen yang naik hampir 3 kali lipat otomatis akan meningkatkan taraf hidup petani. SDG 2. Menargetkan penghapusan kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan ini berkomitmen untuk memastikan semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi. SDG 3. Good Health and Well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Beras sehat lebih memprioritaskan kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. SDG ini mencakup upaya untuk mengurangi angka kematian. Karena asupan beras sehat, maka imun tubuh meningkat sehingga dapat mengendalikan penyebaran penyakit menular. SDG 4, Quality Education, pendidikan berkualitas. Praktek di lapangan, tidak ada petani padi yang berusia di bawah 40 tahun. Hal ini disebabkan karena alasan bertani tidak cukup sebagai mata pencaharian standar kehidupan. Jika edukasi bertani itu keren, maka akses pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas di bidang pertanian akan banyak diminati generasi muda atau milenial. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan guru, dan penyediaan peluang pendidikan di bidang agrikultur sepanjang hidup. SDG 5, Gender Equality, kesetaraan gender, menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memastikan partisipasi yang setara dalam semua bidang. Proses tanam padi Bunda Roro dalam prakteknya melibatkan lebih banyak tenaga perempuan daripada laki-laki. SDG 6, Clean Water and Sanitation, air bersih dan sanitasi layak. Penggunaan metode organik mampu menjaga ekosistem tanah yang baik, sehingga dalam jangka panjang tidak akan merusak kualitas air. SDS 7, Energi bersih dan terjangkau, affordable and clean energy. Memastikan ketersediaan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Model Haston memberikan tantangan sendiri dalam pengairan sawah. Pembangkit pompa air bertenaga solar cell atau teknologi kincir angin adalah solusi praktis, lebih efisien dan efektif.
Sistem Haston memerlukan banyak unit pompa air bertenaga solar cell atau kincir angin. SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, decent work and economy growth. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif, serta pekerjaan yang layak. Bertani modern dengan bersahabat alam, mengedepankan sistem organik akan menciptakan lingkungan yang padat karya. Penghasilan yang meningkat secara tidak langsung akan menopang pertumbuhan ekonomi. SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Industri, Innovations, and Infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memfasilitasi perkembangan inovasi. Proses tanam padi Bunda Roro memerlukan teknologi tinggi untuk efisiensi. Penggunaan drone pertanian, peralatan panen modern, mesin kombi harvester, pengairan dengan pembangkit solar cell, dan kincir angin memerlukan teknologi baru yang selalu up to date. Belum lagi teknologi pengolahan padi menjadi beras. Beras berkualitas juga dihasilkan oleh mesin penggilingan yang berteknologi tinggi. Distribusi hasil panen untuk menjangkau customer juga memerlukan infrastruktur yang baik agar efektif dan efisien. SDG 10, mengurangi ketimpangan, reduce inequality, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar daerah. Peningkatan sektor ekonomi di rural area. Pedesaan secara tidak langsung akan mengurangi urbanisasi. Migrasi penduduk desa ke kota karena alasan ekonomi bisa ditekan, karena pedesaan juga memiliki roda ekonomi yang menjanjikan. SDG 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, sustainable cities and communities, membuat perkotaan dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan membangkitkan ekonomi pedesaan melalui komunitas padi Bunda Roro, maka desa akan bisa menjadi agripolitan. Selaras dengan program pemerintah daerah yang juga menggalakkan desa agripolitan. SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berimbang dan berkelanjutan, sehingga tidak ada ketimpangan supply dan demand. Dengan meningkatnya kapasitas produksi beras, maka harga akan relatif stabil, bahkan cenderung menurun karena harga pokok produksi padi organik Bunda Roro jauh lebih murah dari pengolahan seperti biasanya. Teknik pengolahan organik bisa menjaga struktur tanah yang baik, sehingga proses tanam padi Bunda Roro bisa dilakukan sepanjang tahun. SDG 13, penanganan perubahan iklim, climate action. Memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Konsep peningkatan hasil produksi padi Bunda Roro adalah intensifikasi proses tanam tanpa menambah atau membuka lahan baru. Pembukaan lahan baru cenderung mengarah ke deforestasi hutan. Jika ini dilakukan, maka hutan sebagai paru-paru bumi akan menyebabkan perubahan ekosistem global sehingga akan merusak tatanan iklim yang terbentuk sebelumnya. SDG 15, menjaga ekosistem darat, life on land. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, seperti pengelolaan tanah secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, desertifikasi, menghambat dan membalikkan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Pendekatan atau pola tanam organik secara intensif sangat mendukung program ini. SDG 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, peace, justice, and strong institution, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di segala lapisan untuk pembangunan berkelanjutan. Hilirisasi padi Bunda Roro, penyediaan rantai pasok dari hulu dan hilir didukung dengan skema closed loop ekonomi dengan dukungan aplikasi keuangan yang mumpuni mampu menciptakan mata rantai ekonomi mandiri. Kopontren Rohmatul Ummah memiliki aplikasi fintech layaknya aplikasi mobile banking pada umumnya. SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, partnership for the goals. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Mata rantai pasok, supply chain padi Bunda Roro melibatkan banyak stakeholder, pemerintahan mulai Pemda, provinsi maupun pusat,
lembaga-lembaga off-taker market, penyedia jasa teknologi informasi dan lembaga-lembaga pendukung lainnya merupakan satu kesatuan ekonomi sistem yang tidak terpisahkan. Ekonomi sistem yang ditimbulkan oleh proses tanam padi Bunda Roro dari hulu hingga hilir melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bibit, buruh tanam, pemilik ternak sebagai sumber pupuk kandang, penyedia peralatan pertanian, UKM pembuat karung, UKM pengelola limbah gabah, provider pompa air solar cell dan kincir angin, pengelola gudang, lembaga uji kualitas, dan lainnya. Pendek kata ekosistem padi Bunda Roro melibatkan banyak institusi lembaga, UKM, retail maupun wholesale, bahkan perbankan. Dan yang terpenting program ini mampu meningkatkan taraf hidup petani dimulai dengan menekan biaya tanam yang tinggi, penanaman model organik sebagai solusi untuk mencegah ketergantungan pupuk kimia yang mahal dan langka di pasaran. Jika dioptimalkan model tanam ini bisa menekan biaya produksi hingga 90%. Penanaman padi Bunda Roro secara intensif model Haston disertai dengan penerapan 5T mampu meningkatkan produksi secara kuantitas dan kualitas padi yang baik, mampu mendukung isu pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan banyak sektor stakeholder dalam mata rantai pasok atau supply chain management. Dukung kami dengan memberi like, subscribe dan komentar masukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.